Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang berpikir bahwa orang terkenal itu menguntungkan. Kalau di Instagram mereka bisa mendapatkan uang dari endorsement, kalau dari YouTube mereka bisa mendapatkan uang dari iklan atau viewers. Mereka pun merasa dengan menjadi terkenal, mereka dapat membawa diri menjadi pusat perhatian, hingga bisa memiliki banyak fans yang katanya bisa menjadi motivasi untuk berkarya. Pokoknya dengan terkenal, hidup terasa lebih mudah. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang terkenal itu bahagia. Tidak semua orang terkenal itu bahagia hidupnya, bahkan tidak sedikit yang malah melakukan tindakan bunuh diri. Lalu, salahkah jika kita ingin menjadi terkenal? Sejarah mencatat ada seorang yang soleh yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Mereka sedikit diketahui kisahnya, namun ia memiliki kemuliaan yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Uwais Al-Qarani, seorang yatim yang hanya tinggal bersama ibunya yang sudah renta. Suatu hari Uwais sangat ingin berjumpa dengan kekasih Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais Al-Qarani untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya kapankah ia dapat bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memandang dengan langsung wajah indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia rindu mendengar suara merdu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan lumpuh? Lagi pula, bagaimana mungkin dia tega meninggalkan ibunya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Akhirnya kerinduan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Dia pun datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Uwais Al-Qarani walaupun telah tua, walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Dia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarani seraya berkata, "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segera engkau kembali pulang." Setelah mendapat izin dari ibunya untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, maka Uwais pun segera berangkat. Dia pun berhasil sampai ke depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarani hanya dapat bertemu dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh dia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dia jumpai. Dia tidak bertemu dengan Nabi. Bergolak perasaannya, ingin menunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar dia cepat pulang ke Yaman. "Engkau harus cepat pulang, nak." Itu yang selalu berada di pikiran Uwais Al-Qarani. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Uwais Al-Qarani pun terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu Uwais Al-Qarani pun segera berangkat, mengayunkan langkah kakinya dengan perasaan yang amat
mengharu itu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Aisyah, Nabi menanyakan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya kagum. Menurut keterangan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarani, sang penghuni langit, kepada sahabatnya. Kata Nabi, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, dia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Uwais Al-Qarani sosok pemuda yang